Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita berada di Ramadan yang ke-8 tahun 1443 Hijriah. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, di antara tujuan puasa adalah membentuk pribadi muslim yang mukhlis, yang ikhlas. Nah, sekarang ikhlas itu punya beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi yang hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul, yaitu ketika seseorang melakukan kebaikan atau amal soleh, tidak ada yang mendorong dia melakukan kebaikan itu kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua adalah seseorang melakukan kebaikan atau amal soleh, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada masa yang sama dia juga menginginkan kemaslahatan akhirat, seperti ingin mendapatkan pahala, ingin masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga adalah seseorang melakukan kebaikan atau amal soleh, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada masa yang sama dia juga menginginkan kemaslahatan dunia, seperti orang yang pergi haji dan pada masa yang sama dia ingin berniaga. Berniaga itu adalah maslahat dunia. Ini juga masih dibolehkan. Hanya pahalanya, kata para ulama, lebih rendah daripada dua yang di atas. Tingkatan yang keempat adalah ketika seseorang melakukan kebaikan atau amal soleh, tidak ada sama sekali niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena orang lain atau yang lainnya. Nah, ini tidak mendapatkan pahala sama sekali, bahkan bisa jadi dia mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, saudara-saudara sekalian, keadaan keikhlasan kita itu bisa terganggu. Seperti ini keadaannya. Ketika seseorang di awal ingin melakukan kebaikan, dia ikhlas. Misalnya dia bersedekah. Akan tetapi ketika dia bersedekah dilihat oleh orang lain, maka mulai keikhlasannya terganggu. Nah, mungkin ada bisikan-bisikan, wah, aku ini adalah orang yang paling dermawan. Itu bisikan dalam hatinya. Kalau bisikan ini dilawan, maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu pahala mujahadah, melawan bisikan syaitan. Tapi kalau dia ikutkan sampai selesai dia sedekah, maka hilanglah pahala sedekahnya. Keadaan kedua adalah mungkin di awal dia ikhlas, di pertengahan ketika ada godaan, ya dia berusaha untuk ikhlas, dan mungkin di akhir juga terganggu, seperti muncul sifat ujubnya. Mungkin muncul dalam perasaannya, tidak ada orang yang bersedekah hari ini sebanyak yang aku berikan. Itu ujub. Ujub ini juga bisa menghilangkan pahala sedekah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita harus senantiasa meluruskan niat di awal, di tengah, dan di akhir. Karena itulah guru Al-Imam Al-Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an aktsar min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling banyak yang saya perbaiki kecuali masalah niat. Kenapa? Karena ketika di awal saya ikhlas melakukan sesuatu, datang godaan di tengah, saya lawan. Akan tetapi datang dalam bentuk yang lain, saya lawan. Akan tetapi datang dalam bentuk yang lain. Dan begitulah seterusnya, saya senantiasa memperbaiki niatku. Itu guru Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana dengan Al-Imam Al-Bukhari? Dan bagaimana dengan kita? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.